Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Herwin Sudolu, NIM 4124018. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Fisip, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis struktur dan fungsi sistem politik menurut Gabriel Amon. Dalam analisis struktur dan fungsi sistem menurut Gabriel Amon mengatakan bahwa dalam analisis struktur dan fungsi sistem politik ada 6 struktur, dan ke-6 struktur tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Untuk struktur yang pertama yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini memiliki fungsi yaitu artikulasi kepentingan. Jadi maksudnya di sini bahwa kelompok kepentingan memberi makna dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dan yang kedua, dari kelompok kepentingan ini dia akan menyampaikan aspirasi-aspirasi ke bawah partai politik, dan partai politik memiliki fungsi yaitu agregasi kepentingan. Yang dimaksud dengan agregasi kepentingan adalah bahwa partai politik menggabungkan setiap aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan oleh kelompok kepentingan ini. Dan yang berikutnya yaitu legislatif. Legislatif dan eksekutif memiliki fungsi yang sama, yaitu membuat kebijakan. Yang berikutnya birokrasi. Birokrasi ini memiliki fungsi yaitu pelaksana kebijakan. Bagaimana dia melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Dari birokrasi langsung ada badan peradilan, dan badan peradilan di sini memiliki fungsi penegakan kebijakan. Bagaimana dia mengontrol pelaksanaan dari birokrasi ini. Dari ke-6 struktur ini, mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu sosialisasi politik. Bagaimana mereka menyampaikan setiap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat. Dan mereka menyampaikan dengan menggunakan media apa, yaitu media politik. Mereka bisa menggunakan media cetak atau media elektron. Dan yang ketika sosialisasi politik dan rekrutmen politik berjalan dengan lancar, maka di sini akan lahirnya komunikasi politik. Untuk memahami lebih jauh mengenai analisis struktur dan fungsi sistem politik menurut Gabriel Amon, di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu mengenai saat mengenai aspek sosial, masalah sosial, di mana pada masa pimpinannya Gubernur Victor Lascaudat, Gubernur NTT, dia menetapkan membuat kebijakan bahwa untuk kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Tentunya kebijakan yang dibuat oleh pimpinan Gubernur Victor Lascaudat akan melahirkan tuntutan-tuntutan atau protes-protes dari masyarakat lingkungan dalam, masyarakat lingkungan luar. Dan protes-protes dan tuntutan-tuntutan yang dilahirkan oleh masyarakat ini, tentunya kelompok kepentingan ini salah satu contohnya ormas, organisasi masyarakat. Mereka akan mendengarkan setiap aspirasi-aspirasi dari masyarakat ini. Dan ketika mereka sudah mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat mengenai kebijakan dari gubernur, yaitu kegiatan belajar mengajar dimulai pada jam 5 pagi, tentunya mereka akan memberi makna dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Makna yang mereka berikan di sini bahwa kegiatan belajar mengajar jangan dimulai pada jam 5 pagi, tapi dimulai pada jam 6 pagi. Karena ketika kegiatan belajar mengajar dimulai pada jam 5 pagi tentunya sangat-sangat tidak efektif, karena di situasi di Nusa Tenggara Timur ketika jam 5 pagi situasi alamnya masih sangat gelap, malam masih gelap, lingkungan situasi alamnya. Ketika kelompok kepentingan sudah memberi makna dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, maka di sini kelompok kepentingan akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada partai politik. Tentunya di sini partai politik memiliki fungsi yaitu agregasi kepentingan, bagaimana mereka menggabungkan setiap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh kelompok kepentingan ini. Ketika mereka sudah melakukan agregasi kepentingan, maka mereka akan menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada legislatif. Dan di sini legislatif akan melakukan komite atau melakukan rapat komisi, dan rapat tersebut mereka akan melakukan eksekutif. Dan di sini mereka akan melakukan rapat dan melakukan kebijakan, mereka membuat kebijakan bersama. Tentunya kebijakan ini mengenai kebijakan dari gubernur tadi, sekolah dimulai jam 5 pagi, dan mengenai protes-protes atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat sekolah jam 6 pagi. Maka di sini eksekutif dan legislatif mereka membuat kebijakan bahwa kegiatan belajar mengajar akan tetap dimulai pada jam 6 pagi, bukan jam 5 pagi. Ketika mereka sudah melakukan membuat kebijakan ini, maka
yang akan melakukan kebijakan ini tentunya birokrasi itu sendiri. Dan birokrasi yang di sini yang akan menjalani kebijakan mengenai kegiatan belajar mengajar tadi, maka birokrasi di sini adalah dinas pendidikan. Tentunya dinas pendidikan di sini memiliki peran aktif dalam melakukan kebijakan mengenai kegiatan belajar mengajar. Ketika birokrasi sudah menjalankan tugasnya itu pelaksanaan kebijakan dari legislatif dan eksekutif, maka badan peradilan ini dia akan mengontrol atau menegakkan kebijakan dari birokrasi ini. Dia akan mengontrol pelaksanaan dari birokrasi. Ketika birokrasi melakukan penyelewengan atau melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh legislatif dan eksekutif, maka badan peradilan akan melakukan penegakan. Dan ketika sudah sampai di sini, maka semua hak dari struktur ini mereka akan melakukan tugas atau melakukan fungsi, yaitu bermakna sosialisasi politik, yaitu mereka akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai kebijakan tadi, mengenai kebijakan sekolah akan mengenai kita belajar mengajar akan dimulai pada jam 6 pagi, bukan jam 5 pagi. Ketika dalam sosialisasi ini mereka menggunakan media politik akan menggunakan media elektron, yaitu contoh salah satunya melalui Instagram, melalui TikTok, Facebook, dan juga media yang menggunakan media cetak, yaitu bagaimana menyampaikan melalui surat edaran atau melalui post-upah mengenai kebijakan dari eksekutif dan legislatif ini. Dan ketika sosialisasi politik dan politik berjalan dengan baik, maka di sini akan melahirkan komunikasi politik. Itu saja penjelasan saya. Dan untuk analisis ini dia tuh tidak sampai kepada kebijakan final. Dia tuh akan berproses terus. Contoh tadi kalau jam 6 pagi mengenai kebijakan dari legislatif seperti mengenai kegiatan belajar mengajar mulai pada jam 6 pagi, maka dia akan mendapatkan ini. Dan di sini ketika berkata kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga akan menyampaikan terima kasih kepada kelompok kepentingan dari komunikasi politik. Tidak akan menyampaikan terima kasih kepada kelompok kepentingan, dan kelompok kepentingan akan menyampaikan ini dan berlanjut terus. Dia itu akan berproses terus. Itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis struktur dan fungsi sistem politik menurut Gabriel Abad. Saya Hieronymus dulu pamit undur diri. Sekian.